Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas beberapa mata pelajaran yang ada di buku tematik. Yang pertama, Bapak akan membahas PPKN, kemudian Bahasa Indonesia, dan terakhir adalah matematika. Anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah berdoa, kita lanjut ke pembelajaran. Di pembelajaran yang pertama, Bapak akan membahas mata pelajaran PPKN. Nah, ini ada di halaman 32, kemudian 39, 41, dan 44. Nah, di sini ada tema manfaat sikap tolong menolong. Tolong menolong itu dapat kita lakukan di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur, atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Kalau saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Kemudian menolong orang lain itu merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Nah, gunanya untuk apa? Agar kerukunan tetap terjaga. Nah, anak-anak, adapun manfaat dari sikap tolong-menolong itu, yang pertama, itu meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, itu menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, ini beberapa manfaat sikap tolong-menolong. Tentunya kita sebagai manusia itu harus tolong-menolong kepada sesama. Selain tolong-menolong, ada manfaat gotong royong. Anak-anak, pernahkah kamu melihat warga bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahmu? Tentunya pernah ya. Gotong royong itu merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong itu perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, contoh dari gotong royong itu adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam, misalkan ya. Kemudian gotong royong itu sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran diri sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh dari kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah ataupun di sekolah. Nah, itu contoh dari gotong royong ya. Nah, kemudian apa manfaat dari gotong royong? Nah, di sini ada 5 poin manfaat dari gotong royong. Yang pertama itu menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab.
Ketiga, menumbuhkan peduli terhadap sesama. Keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Dan terakhir, kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu manfaat gotong royong ya. Membahas arti penting hidup sederhana. Sikap hidup sederhana itu merupakan pilihan gaya hidup yang baik. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Nah, orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, di slide berikutnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifat-sifatnya. Kemudian informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau tulisan. Menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda itu dapat kita temukan dalam sebuah teks. Seperti tadi ya, baik berupa wacana atau gambar. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Kita juga dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Kemudian, gunakan kosakata, baku, dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Oke anak-anak, di sini ada contoh teks yang berjudul benda gas di sekitar kita. Sebelumnya, Bapak akan bacakan teksnya dulu, dan kemudian anak-anak coba dengarkan dan cermati. Gas merupakan salah satu zat yang dapat kita temui di sekitar kita. Salah satu benda yang mengandung gas adalah balon. Balon mengandung zat gas di dalamnya. Kemudian ditiup, balon tidak mengandung gas. Ketika ditiup, gas yang masuk ke dalam balon akan menekan ke segala arah sehingga balon membesar. Jika balon ditiup terus-menerus, balon akan meletus. Hal itu disebabkan gas yang ada di dalam balon akan menekan kulit balon hingga pecah. Selain itu, tidak seperti benda padat, gas akan mengisi ruang yang ditempatinya. Pernahkah kamu melihat ban sepeda yang dipompa? Pompa sepeda akan memasukkan gas ke dalam ban sepeda dan gas akan otomatis mengikuti bentuk ban. Jadi, gas tidak bersifat tetap. Nah, ini teks tentang benda gas di sekitar kita. Tentunya, kalau kita ingin menceritakan kembali informasi yang ada di teks, tentunya kita harus membaca dan menyimak isi teks terlebih dahulu ya. Kemudian kita cari informasi-informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Oke anak-anak, di slide berikutnya Bapak akan menjelaskan mata pelajaran matematika. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Anak-anak, perlu kita ingat kembali bahwa jarak itu merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari itu adalah kilometer atau biasa kita singkat dengan km ya. Dan kemudian meter biasa disingkat dengan m.
Nah, anak-anak perhatikan di sini ada contoh permasalahan sehari-hari tentang jarak berikut. Ada soal, sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah itu menunjukkan angka 5.280 km. Odometer itu merupakan alat pengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer itu menunjukkan angka 5.285 km. Nah, ini seperti gambar di samping ya. Nah, ini odometer yang menunjukkan 5.285 km. Nah, soalnya berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Anak-anak, untuk cara penyelesaiannya itu kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. Angka yang ditunjukkan pada odometer itu adalah 5.285. Nah, maka kita tulis di sini 5.285. Kemudian kita kurangi. Dikurang 5.280. Nah, angka 5.280 itu angka yang menunjukkan sebelum sepeda motor itu pergi ke kantor. Nah, kemudian hasil dari 5.285 dikurang 5.280 itu sama dengan 5 km. Kemudian 5 km itu sama dengan 5 dikali 1.000. Dan hasilnya adalah 5.000 meter. Jadi satuan per 1 km itu sama dengan 1.000 meter. Nah, kemudian hasilnya jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor itu adalah 5.000 meter. Nah, anak-anak, terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama itu pada mata pelajaran PPKN, anak-anak lakukan praktek tolong-menolong atau gotong royong. Bentuk pengumpulannya itu bisa berupa video atau foto. Kemudian waktu pengumpulan itu sampai tanggal 29 ya. Tepatnya hari Rabu. Kemudian bahasa Indonesia, kerjakan ayo berlatih halaman 41. Kemudian terakhir matematika, kerjakan ayo berlatih halaman 35, nomor 2 dan 5. Dan halaman 43, nomor 4, 5, dan 6. Oke, itu saja anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Kifaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.